Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para asatidz, para alim, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang saya banggakan. Pada pagi kali ini kita akan membicarakan tentang makna la ilaha illallah. Mengapa? Karena termasuk syaratnya iman. Syaratnya iman itu harus tahu makna la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini disebut dengan kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. Ikhlas itu artinya membersihkan. Membersihkan keyakinan dari syirik dengan la ilaha illallah. Juga disebut dengan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? Kalimat tauhid itu kalimat yang membuktikan bahwa kita mengesahkan Allah, bukan persatuan. Karena ada orang tak bodoh atau karena dungu atau karena apa, kalimat tauhid katanya persatuan, katanya persatuan bangsa. Bukan, tidak ada. Kalimat tauhid ini artinya maknanya mengesahkan Allah. Dan kalimat tauhid ini keutamaannya banyak sekali. Mengapa? Di antaranya kalimat tauhid ini disebut dengan kunci surga, miftahul jannah, kunci surga. Makanya di dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya dalam hidup di dunia adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Itu hadis dan hadisnya sahih. Kalau ada orang bilang, masa la ilaha illallah itu kuncinya surga? Lah terus apa kuncinya? Karena yang masuk surga itu hanya orang yang ikhlas, hanya orang yang bertauhid. Yang tidak bertauhid enggak bisa masuk surga. Makanya bisa dikatakan la ilaha illallah itu kunci surga. Kemudian la ilaha illallah ini juga kalimat zikir yang paling utama. Makanya orang meninggal dibacakan la ilaha illallah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Ucapan yang paling utama aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Nabi Musa dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya minta amalan yang tak pernah engkau berikan kepada orang lain." Minta amalan khusus. Orang tuh kalau jumpa dengan abu, dengan kiai, kan sukanya minta amalan khusus yang tidak diberikan pada orang lain. Amalan khusus itu untuk diri sendiri. Tidak ada amalan khusus. Akhirnya apa? Allah memberikan wahyu, kalau begitu kamu baca la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, loh kan semua orang baca itu, saya minta amalan khusus.
Lalu apa firman Allah? Musa, seandainya langit dan bumi ditaruh dalam satu piringan, la ilaha illallah di piringan sebelahnya, masih berat kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini berat dan lain sebagainya. La ilaha illallah ini kunci surga. Mari kita baca la ilaha illallah bersama-sama ya, biar kita tidak ngantuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini namanya kalimat tauhid, kalimat yang menunjukkan bahwa kita mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah Maha Esa, bukan persatuan. Nah, la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Maksud tiada Tuhan selain Allah itu yang pertama, bahwa apa saja yang ada di alam jagat raya ini pasti butuh pada Allah. Jadi semuanya butuh pada Allah. Siapa saja. Benda dari tidak ada menjadi ada, butuh diadakan oleh Allah. Setelah ini kita ada di dunia untuk mempertahankan eksistensi kita dalam kehidupan, juga butuh rahmat Allah. Siapapun butuh pada Allah, gak ada yang gak butuh pada Allah. Karena yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada Allah. Maka yang menjaga di alam kehidupan ini juga Allah. Ya Allah saja yang dibutuhkan. Yang lain itu hanya sebab musabab aja. Karenanya gak perlu khawatir. Ada yang khawatir karena gak divaksin, khawatir. Mengapa? Takut kena COVID. Yang divaksin khawatir pula. Kenapa? Takut keracunan. Yang betul adalah apa saja tidak membawa pengaruh tanpa dikehendaki oleh Allah. Itu namanya la ilaha illallah. Itu makna yang pertama. Yang kedua, makna tiada Tuhan selain Allah itu, makna yang kedua, Allah itu tidak butuh pada apapun. Allah gak butuh pada makhluk. Allah gak butuh pada ibadahnya makhluk. Allah tidak butuh pada amal solehnya makhluk. Allah tidak butuh pada tempat dan lain sebagainya. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi apa saja butuh pada Allah. Allah tak butuh pada apa saja. Itu la ilaha illallah, seperti itu maknanya. Sekarang ada pertanyaan. Kita ini kan wajib makrifat kepada Allah. Apa makrifat itu? Makrifat itu artinya mengenal Allah. Mengenal Allah. Nah, identitas Allah yang wajib kita ketahui, di mana seluruh jagat raya pasti butuh pada Allah dan Allah tidak butuh pada apapun. Identitasnya yang bagaimana? Identitasnya adalah Allah yang memiliki sifat wajib 20. Nah, sifat wajib 20 itu penjabaran dari makna kalimat la ilaha illallah. Sifat 20. Itu maknanya. Mengapa para ulama ahlus sunnah wal jamaah membangun konsep sifat 20? Kalau Wahabi tauhidnya dibagi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan tidak bisa mengantarkan makrifat pada Allah, tapi malah mengantarkan bingung pada Allah. Itu tauhid 3. Ya, bingung. Ada yang lebih bingung lagi, yang mengartikan kalimat tauhid kalimat persatuan, tambah bingung lagi. Hati-hati saudara, sekarang ini banyak orang membingungkan. Mengapa? Karena dia sendiri bingung. Orang lain diajak bingung.
Sama dengan orang gila ngomong-ngomong. Jangan diramal, oh mungkin itu begini. Dia orang gila, sama dirinya gak ngerti kok orang lain memberikan arti pada perkataannya. Nah, mengapa para ulama kita membangun konsep sifat wajib 20 bagi Allah? Sifat wajib 20 bagi Allah tujuannya yang pertama adalah tujuan sifat 20 mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Itu sifat 20. Jadi sifat 20 ini tujuannya agar kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Makrifat itu artinya kenal. Kalau kita ini kenal dengan orang, tahu wajahnya, tahu perawakannya, tinggal di mana, keahliannya apa, kerjanya apa, itu kenal namanya. Kalau cuma ketemu di jalan, pernah lewat, setelah itu gak ketemu lagi, gak tahu namanya, orang mana, bukan kenal. Itu hanya pernah berjumpa, setelah itu lupa lagi. Kalau makrifat ini kenal. Kita ini di dunia wajib makrifat kepada Allah. Wajib. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama manusia di dunia adalah makrifat kepada Allah. Gimana cara makrifat kepada Allah? Di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Makrifat kepada Allah di dunia adalah dengan melalui sifat-sifatnya, dan itu adalah sifat 20. Ya 20 ini karena ini identitas Allah, memang identitas. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa 20? Kok tidak lebih atau tidak kurang dari 20? Dulu ketika di pondok, saya ada di pondok, ada di Daya, mondok sampai mengajar. Kawan-kawan di pondok itu gak ada pertanyaannya yang kritis atau filosofis. Setelah pulang, orang-orang itu pertanyaannya lebih kritis, lebih filosofis. Apa? Pulang dari pondok, pertemuan dengan kiai-kiai, ada tanya, Gus, apa? Kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Loh, sampean minta berapa? Nggak, bukan minta berapa. Kenapa kok gak lebih dari 20 atau gak kurang dari 20? Rahasianya apa? Karena sifat 20 ini kalau dibaca jadi pujian itu pas, lagunya enak. Kalau dikurangi 1 ditambah lagi gak enak. Apa karena biar cocok dengan lagunya? Ya enggak lah. Memangnya lebih dulu lagunya daripada sifat 20. Lagu itu diikutkan aja. Mari kita baca sifat 20 ya. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Itu sifat 20. Mengapa sifat wajib yang wajib kita ketahui bagi Allah itu 20? Kenapa gak lebih? Sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Memang akal kita mampunya cuma 20, lebih dari 20 gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, perkenalan kita dengan kawan sendiri itu tidak penuh, tidak full. Orang yang paling tahu ya, orang yang paling tahu seseorang, orang yang paling dekat. Kalau cuma kenal di jalan-jalan, ya tahu yang di jalan-jalan. Kamu ditanya tentang saya, kenal Pak Kiai, apa? Tukang ceramah, paling itu aja. Pakar aswaja itu. Dan yang lebih tahu pada seseorang, orang yang paling dekat. Siapa? Dan itu gak tahu semuanya. Saya yakin gak tahu semuanya. Saudara yang punya istri, tentu istri saudara lebih tahu pada saudara daripada orang lain.
Dan saya yakin ada sesuatu yang saudara rahasiakan dari istri. Betul? Ada itu. Istri gak boleh tahu itu. Ya mungkin istri simpanan atau apa gitu. Artinya apa? Makrifat kita kepada Allah, kepada orang itu terbatas, apalagi kepada Allah. Makrifat kita ini mampunya cuma sifat 20. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa sifat 20? Sifat 20 ini menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Menjawab memang. Artinya apa? Kita ini dalam sehari semalam diperintahkan beribadah pada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca lagi. Mau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca lagi. Mau keluar rumah berangkat ke masjid baca doa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya tasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Sampai di depan masjid mau naik kaki kanan baca doa lagi. Allahumma ghfirli waftahli abwaab rahmati. Nanti turun dari masjid kaki kiri baca doa lagi. Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Nanti mau naik motor, naik mobil baca doa. Artinya doa terus, beribadah terus kepada Allah. Memang manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadahnya di mana-mana, makanya perlu kerja keluar rumah. Agar ibadahnya agak di rumah terus. Ibadahnya di mana-mana, tujuannya ibadah. Nah, sehari semalam kita diperintahkan ibadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Maka jawabnya adalah sifat wujud. Allah itu ada. Dan wujud bagi Allah itu hukumnya wajib. Karena wujud bagi Allah itu hukumnya wajib, maka wujudnya Allah gak sama dengan wujudnya selain Allah. Gak samanya apa? Kalau Allah itu wujudnya wajibul wujud, Allah itu wajib bersifat wujud dan tidak bisa ditanya alasannya. Kalau selain Allah ada alasan. Apa alasannya? Wujudnya apa saja selain Allah imma li sababin, ada kalanya karena ada sebab, wa imma li illatin, dan ada kalanya karena illat, karena alasan. Kalau kita ini adanya karena sebab. Ditanya, kamu kok ada? Ya, karena ada papa dan mama. Memangnya apaan? Ya papa dan mama main-main lalu jadi saya. Kan begitu. Papa dan mama kok ada? Ya karena ada papanya sama mamanya. Terus sampai Nabi Adam. Kita ini adanya karena sebab ada orang tua. Loh, Nabi Adam ditanya, Nabi Adam kok ada? Kan gak ada orang tuanya. Nabi Adam ini adanya li'illatin, karena diciptakan oleh Allah. Selesai. Kalau Allah ditanya, Allah kok ada? Ya memang ada. Dan Allah itu wajibul wujud. Karenanya gak bisa ditanya sebab, gak bisa ditanya illat. Karena yang ditanya sebab dan ditanya illat itu perkara baru. Allah bukan perkara baru. Apa dalil wujudnya Allah? Karena Allah itu wajibul wujud, maka kebalikan dari sifat wujud yaitu adam mustahil bagi Allah. Dalilnya apa? Banyak saudara dalil wujudnya Allah. Al-Quran dari awal sampai akhir menjadi dalil wujudnya Allah. Karena Al-Quran itu yang dibicarakan sifat Allah, kesucian Allah, perbuatan Allah, perintah Allah, larangan Allah, makhluk Allah, janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, berkaitan dengan Allah semua. Ada orang katanya bilang enggak ada dalil wujudnya Allah dalam Al-Quran. Loh, itu Quran yang mana? Al-Quran itu semuanya mengantarkan pada wujudnya Allah. Hadisnya juga begitu. Cuman biasanya para ulama kita ini yang dijadikan dalil, yang disampaikan biasanya di kitab-kitab akidah, dalil wujudnya Allah itu adalah dalil akli. Apa dalil akli? Dalil akal.
Dalil itu kan ada nakli ya. Nakli itu artinya Al-Quran hadis. Ada dalil akli. Akli itu dalil rasional. Ada dalil yang baru. Dalilnya orang-orang liberal. Apa? Dalil ngakali. Itu gak dipakai sama kita. Bukan ahli tauhid yang itu. Karena ngakali. Nah, biasanya dalil wujudnya Allah yang disampaikan oleh para ulama adalah adanya alam. Sebenarnya banyak dalil wujudnya Allah. Apa dalil wujudnya Allah? Adanya alam. Kok bisa adanya alam ini menjadi dalil adanya Allah? Karena alam ini perkara baru. Apa buktinya kalau alam ini perkara baru? Alam itu ya apa saja yang ada selain Allah itu alam namanya. Apa buktinya kalau ini alam perkara baru? Buktinya alam ini selalu berubah. Apa saja yang ada di jagat raya ini berubah. Setiap sesuatu yang berubah pasti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tak ada lalu ada pasti ada yang menciptakan. Dan itu adalah Allah. Kita ini baru, buktinya kita berubah. Masjid bangun ini baru, buktinya berubah. Ini ketika baru dibangun mungkin bagus warnanya. Setelah lama karena gak dicat, ini sudah agak burem-burem. Perlu dicat lagi masjidnya agar kelihatan baru. Ada pertanyaan, apa tidak mungkin alam ini jadi sendiri? Gak mungkin. Mengapa gak mungkin? Alam ini terbukti tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Kita ini bukan ciptaan diri sendiri. Kalau kita ini buatan diri sendiri, mungkin lebih ganteng lah dari yang ada sekarang. Betul? Kita ini menerima apa adanya. Jadi bukan menciptakan diri sendiri. Ada pertanyaan lagi, apa tidak mungkin yang menciptakan alam ini perkara baru juga? Ya gak mungkin. Alam ini menciptakan dirinya sendiri gak mampu. Menciptakan perkara baru juga tidak mampu. Jangankan menciptakan perkara baru, alam ini menjaga eksistensi dirinya agar tidak berubah tuh gak mampu. Siapapun gak mampu, pasti berubah. Mesin lama-lama berkarat, lama-lama rusak. Punya mobil gak dipakai, lama-lama gak bisa dipakai, rusak sendiri. Dipakai terus rusak pula. Wah, rusak juga dipakai. Ya namanya perkara baru. Makanya orang laki-laki ya, orang laki-laki menikah, lama-lama istrinya meninggal, gak menikah lagi, kena prostat. Ya seperti mesin karatan. Berkarat kan. Ya memang perkara baru. Nah, manusia ini menjaga dirinya agar tidak berubah gak mampu. Kata Sayyidina Ali, manusia ini puncak ketinggian badannya usia 22 tahun. Kalau sudah lebih 22 gak bisa tambah tinggi lagi. Puncak kecerdasan umur 27 tahun, kata Sayyidina Ali. Lebih dari itu gak nambah cerdas lagi, paling cuma nambah pengalaman. Ini manusia. Nah, kemudian puncak kesempurnaan fisik manusia umur berapa? Penduduk surga usianya 33 tahun. Setelah 33 bagaimana? Mulai berkurang. Mulai gigi satu demi satu patah. Inginnya agak patah gak bisa. Kalau ingin gak patah jangan makan. Yang namanya rambut satu demi satu mulai berwarna perak. Semakin cerah rambutnya. Karena warnanya perak. Yang namanya kulit sedikit demi sedikit mulai kelihatan tanda-tanda penuaan. Berusaha agar itu gak berubah gak bisa. Artinya apa? Makhluk ini menjaga dirinya agar gak berubah gak bisa. Apalagi menciptakan diri. Orang tua kita itu bukan menciptakan kita. Apa yang dikerjakan? Hanya sebab musabab. Hanya sebab. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tahukah kalian air mani yang kalian pancarkan ke rahim istri?
Apakah kamu yang menciptakan anak atau kami? Allah yang menciptakan. Orang itu kadang ingin punya anak, gak punya anak. Menikah bertahun-tahun gak punya. Ada orang karena anaknya sudah cukup, gak ingin punya anak, jadi anak. Ditanya, loh punya lagi? Gak sengaja katanya. Gak ingin sebenarnya. Loh gak sengaja gimana? Memangnya perlu nawaitu seperti wudhu gitu. Mengapa? Karena semua yang menciptakan adalah Allah. Artinya perkara baru gak bisa menciptakan perkara baru. Ini dalil wujudnya Allah. Pertanyaan kedua, Allah ini kan wajib bersifat wujud. Sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah sifat qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari sifat qidam yaitu hudus, baru, mustahil bagi Allah. Dalilnya mana? Sama dengan dalilnya sifat wujud. Kata para ulama, dalilnya qidam baqa, dalilnya sifat wujud. Seandainya wujud itu cukup, qidam gak perlu. Mengapa? Kalau wajibul wujud pasti qidam. Kalau adanya Allah itu wajib, pasti adanya tanpa permulaan. Karena kalau ada permulaannya berarti tidak wajibul wujud, mungkinul wujud, perkara yang mungkin adanya. Karena Allah wajibul wujud pasti bersifat qidam. Cuma qidam baqa dan seterusnya dijelaskan oleh para ulama karena ini persoalan tauhid, khawatir keliru. Keliru dalam persoalan tauhid itu hukumnya fatal. Ini sifat qidam. Jadi wujudnya tanpa permulaan. Kalau selain Allah ada permulaannya. Kita ini ada permulaannya. Karenanya di KTP ada tanggal lahir. Kalau Allah gak ada pakai tanggal lahir, identitasnya qidam. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan qidam, sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah baqa. Apa baqa? Maha kekal, maha abadi. Karenanya kebalikan dari baqa yaitu fana, mustahil bagi Allah. Mustahil. Ketika ada orang meninggal di grup-grup WA, kalau yang ada di pondok-pondok biasanya nulis al-baqa'u lillah, keabadian hanya milik Allah, wal fana'u li ghairihi, sedangkan sirna, fana, kematian bagi selain Allah. Karenanya ini almarhum meninggal dunia. Biasanya kan begitu. Cuma di KTP gak ada tanggal matinya, gak ada. Kecuali yang kemarin vaksin katanya 2 tahun lagi. Ya gak tahu lah. Ya mungkin enggak juga. Tapi enggak, itu hanya hoax ya, isu-isu. Jadi Allah maha kekal, maha abadi. Dalilnya mana? Sama dengan sifat qidam, sama dengan sifat wujud. Kalau Allah itu fana, berarti Allah tidak wajibul wujud. Padahal Allah wajibul wujud, berarti Allah itu baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Ini baqa. Sebagian mujassimah, orang yang akidahnya seperti Wahabi, bilang apa? Allah itu akan binasa, kecuali yang baqa cuma wajahnya saja, yang lainnya binasa. Mengapa? Kata mereka karena ada ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa saja akan binasa kecuali wajah Tuhan, katanya. Itu maksudnya illa wajhah, kecuali Allah. Wajah itu hanya kata sambung dalam bahasa Arab itu. Cuma orang mujassimah gak ngerti bahasa Arab. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam, baqa, seperti apa? Orang itu kalau berbicara sesuatu lama-lama penasaran, seperti apa ya? Diceritakan di sana ada orang hebat gini-gini, ahli pengobatan, seperti apa? Ditawari mobil, mau beli mobil, ya, mobil apa gini-gini. Oh, ada di sana. Seperti apa? Apa saja pasti ditanya seperti apa. Kalau ada yang tanya seperti apa, jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits.
Makanya di KTP ada fotonya, karena identitasnya seperti apa, biar cocok. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Mengapa Allah gak serupa dengan perkara baru? Kalau Allah serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Mengapa? Karena apa saja pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengan dia. Apa saja kalau serupa pasti hukumnya sama. Sedangkan Allah itu wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Gak serupa. Makanya kebalikan dari mukhalafatul hawadits, yaitu mumatsalatul hawadits, serupa dengan perkara baru, mustahil bagi Allah. Mustahil. Dalilnya mana? Kalau Al-Qur'an dalilnya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kalau dalil aklinya yang tadi itu. Karena enggak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, maka kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Ada orang memikirkan Allah kayak gini-gini, gak sama dengan itu. Mengapa? Karena hasil reka-reka pikiran manusia tidak pernah terlepas dari apa yang pernah dia lihat. Dan semua apa yang pernah dia lihat adalah perkara baru. Allah tak serupa dengan perkara baru. Meskipun di alam nyata gak ada. Manusia mereka-reka memikirkan sesuatu yang gak ada di alam nyata. Tapi kalau digambarkan, bahan-bahannya pasti ada di dunia. Karenanya Allah gak bisa dibayangkan. Contoh ya, bangsa kita dulu ketika menjelang bulan Rajab, Isra Mi'raj, biasanya pergi ke pasar-pasar beli gambarnya buraq, ditaruh di tembok. Ini sebentar lagi Isra Mi'raj. Ingat gambarnya buraq di tembok-tembok rumah dulu. Buraq itu gambarnya kuda putih, ada sayapnya, kepalanya berwajah perempuan cantik, lalu ada mahkotanya. Cari kuda seperti itu mulai dari Sabang sampai Papua gak ada. Saya sudah keliling di Indonesia ini. Bahkan di Eropa itu orang suka kuda. Waktu di Eropa saya cari kuda kayak itu, gak ada. Kalau ada ingin beli. Mengapa? Ada sayapnya bisa terbang, cepat nyampe. Dan wajahnya perempuan cantik, enak. Kalau capek-capek lihat wajah kuda aja. Cari kuda seperti itu gak ada. Ternyata walaupun gak ada, bagian-bagiannya biasa di dunia kayak itu. Badannya kuda ya kayak itu. Sayapnya kita tinggal pilih, apa sayap ayam, apa sayap burung. Kalau burung, apa burung merpati, apa burung garuda, tinggal pilih. Lalu kepalanya wajah perempuan. Kenapa buraq itu kok wajahnya perempuan? Gak ngerti kan? Soalnya di kitab gak ada wajahnya buraq perempuan itu. Cuma gambarnya kok wajah perempuan. Ya mungkin biar hebat tanjakannya itu, lebih cepat. Kira-kira begitu. Wajah perempuan. Ya kita suka-suka lah. Perempuannya apa perempuan Melayu, apa Batak, apa Jawa, atau apa Cina, apa Negro, suka-suka. Nanti mahkotanya pesan pandai besi. Ternyata apa? Manusia ini membayangkan apa saja yang di alam nyata tidak ada. Kalau dilihat bagian-bagiannya semuanya ada di alamnya. Dan Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi beda. Apa kata Wahabi? Allah itu mukhalafatul hawaditsi, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Di kitab Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter.
besarnya 3,5 meter, kata Wahabi. Akidah Wahabi ini mirip ajaran Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu mirip laki-laki yang sudah tua, sudah aki-aki. Rambut dan jenggotnya dah putih semua. Tingginya 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Jadi Tuhannya Yahudi abangnya Tuhannya Wahabi. Karenanya akidah Yahudi itu sumber dan abang akidah Wahabi. Disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Tapi bukan Wahyu di sini ada yang namanya Wahyu. Enggak ada ya. Marbotnya Wahyudi namanya. Oh maaf, bukan itu maksudnya. Lainnya. Enggak boleh begitu itu. Kata Imam Syafi'i itu tajsim namanya, menjasmanikan Allah. Imam Syafi'i berkata al-mujassimu kafir. Orang menjasmanikan Allah itu hukumnya kafir. Mengapa? Karena tidak makrifat kepada Allah. Allah gak serupa dengan perkara baru. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud qidam baqa mukhalafatul hawaditsi, alamatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Apa maksudnya? La yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Allah itu gak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang menentukan Allah, pada yang menciptakan. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khaliq, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh pada tempat, kalau Allah gak butuh. Dalilnya mana? Ya banyak di dalam Al-Quran. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah gak butuh pada apapun di alam semesta ini. Gak butuh manusia, gak butuh ibadahnya, gak butuh tempat. Gak butuh Allah pada tempat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya alamat Tuhan di mana? Loh, kamu belum tahu. Belum. Kamu ya tahu dong. Di mana? Di Arasy. Wah, jauh banget ya. Kalau kita ada perlu gimana? Kan pesawat belum ada ke Arasy. Kata Wahabi, jangan khawatir. Mengapa? Setiap pukul 2 pagi, 2 malam Tuhan turun ke langit pertama di dunia. Loh, ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 2 bangun. Tuhan lagi turun. Ditanya dia, itu turunnya pukul 2, ikut waktu daerah mana itu? Karena pukul 2 kalau waktu Indonesia dibagi 3. Dengan Singapura pukul 2-nya beda. Dengan Johor beda lagi pukul 2-nya. Betul? Kalau waktu istiwa malah jalan terus, gak pernah berhenti pukul 2. Kata Wahabi apa? Tuhan itu turun pukul 2 sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Loh, kalau begitu turun terus dong? Iya katanya. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Berarti bukan turun, itu pindah tempat. Pokoknya ajaran Wahabi ini kacau. Kalau ditanya itu menghadapi jalan buntu, tidak rasional, tidak akli. Wahabi ditanya lagi, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung dia mau jawab. Nanti jawab gak dengar kafir. Karena bilang Tuhan tidak sami, tidak mendengar. Kalau jawab mendengar takut ditanya lagi. Ya sebenarnya walaupun gak turun dengar sih. Loh, kalau memang dengar ngapain turun? Kan gak turun aja dengar. Gak bisa jawab lagi dia. Ini ajaran Wahabi. Kata Wahabi, orang yang tidak meyakini Allah tinggal di Arasy itu kafir. Kita dikafirkan. Kalau kita gak mengkafirkan Wahabi. Orang Wahabi yang meyakini Allah tinggal di Arasy itu sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena Arasy bukan alamat Allah, itu alamat palsu. Wahabi yang bikin alamat. Tahun 2009 saya dialog dengan Wahabi di Surabaya, lalu di Blitar, lalu 2015 saya pas lagi ada di Perak, Malaysia. Ustaz, gak benar Allah itu tidak bertempat.
Mengapa? Karena Allah itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau nggak bertempat berarti nggak ada. Kata Wahabi. Loh, kamu bisa kafir bilang begitu. Kenapa? Saya tanya, di mana tempatnya Allah? Kata Wahabi, jelas di Arsy. Mau di mana lagi? Saya tanya, Arsy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu jawab Arsy bukan makhluk, kamu kafir. Karena kamu meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah. Tapi kalau kamu jawab Arsy ini makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Ayo jawab, Arsy makhluk apa bukan? Lama-lama kata Wahabi, ya jelaslah Arsy ini makhluk. Mau apa lagi? Nah sekarang saya tanya, kalau Arsy ini memang makhluk, sebelum Allah menciptakan Arsy, Allah tinggal di mana? Apa kamu jawab? Karena tempat belum ada, Tuhan gak ada, kafir kamu. Atau kamu bilang, karena tempat belum ada, Tuhan tidak bertempat, berarti akidah kamu gak betul yang tadi. Kata Wahabi yang Surabaya, apa Ustaz? Apa? Ustaz gak boleh tanya begitu. Mengapa? Karena ini pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena ini pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Wahabi itu ditanya, kalau gak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Dah, akhi, jangan tanya begitulah. Kenapa? Itu pertanyaan bid'ah, akhi. Kullu bid'atin dhalalah. Itu Wahabi. Coba kalau Ustaz Wahabi tanya yang repot-repot, dibid'ahkan yang tanya itu. Oh, kita tanya ingin tahu malah bid'ah. Ini Wahabi gitu, iman. Padahal para sahabat pernah bertanya begitu. Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqal khalqa? Hai Rasulullah, Tuhan ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah SAW menjawab, kana fi ama. Allah itu tidak bertempat. Ada riwayatnya itu, cuma Wahabi nggak tahu. Itu Wahabi yang 2009, yang 2015 beda lagi. Kalau memang Arsy itu makhluk, sebelum Allah menciptakan Arsy, Allah tinggal di mana? Bingung dia. Mau bingung nggak bertempat berarti mencabut akidahnya. Mau bingung bertempat, tempatnya belum ada. Akhirnya apa? Kata si Wahabi, ya suka-suka Allah lah mau di mana katanya. Itu namanya kan jawaban bercanda kan. Ya suka-suka lah mau di mana terserah. Loh, katanya bertempat. Artinya apa? Kalau logika seperti ini dipakai itu bahaya saudara. Mengapa? Berarti menganggap Allah itu benda kecil, ada di ruangan besar. Makanya suka-suka, mau di dalam, mau di serambi, mau di loteng, mau di mana. Emangnya begitu? Katanya Allahu Akbar, maha besar, kok kecil Tuhannya. Ini Wahabi, aneh mereka ini. Yang Wahabi 2019 beda lagi. Ada di YouTube. Apa? Ada Wahabi ditanya, Ustaz, Arsy ini makhluk apa bukan? Apa kata dia? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Ya Allah memang tahu. Yang ditanya pengetahuan kamu. Kalau Allah ya apa saja ya tahu. Kita ini bukan minta jawaban Allah tahu apa enggak, sampeyan itu tahu apa enggak. Wahabi enggak tahu saudara. Ditanya Arsy makhluk apa bukan? Di dalam Al-Quran jelas. Alhamdulillahi Rabbil. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Bagi Allah Tuhan. Apa yang dimaksud Rabbil alam? Tuhan semesta alam. Allah itu yang menciptakan alam. Allah itu yang mengatur alam. Allah yang memiliki alam. Rabb itu artinya menciptakan juga. Dan di dalam Al-Quran ada ayat yang lebih jelas. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu Tuhannya Arsy. Apa yang dimaksud Allah Rabbul Arsy? Allahu khaliquhu. Allah yang menciptakan Arsy. Allahu malikuhu. Allah yang memiliki Arsy. Allahu mudabbiruhu. Allah yang mengatur Arsy. Wahabi gak tahu kalau Arsy itu makhluk. Mengapa? Karena kalau dia jawab makhluk takut dikejar. Nah, katanya Tuhan ada di Arsy. Kalau ada di Arsy, sebelum ada Arsy tinggal di mana? Takut ditanya begitu dia. Makanya langsung bilang, ya Allah lah yang tahu.
Ya Allah ya pasti tahu. Masa Allah gak tahu? Yang kita tanya menurut ente gimana? Tapi Wahabi gak tahu. Bodoh Wahabi itu. Ini artinya apa? Ini namanya sifat 20. Kita harus tahu itu. Karena ini sudah waktu jam 6 ya. Kita ini kan habis ini kerja. Ada yang kerja? Maka kita sekarang pindah sesi tanya jawab. Sisanya yang itu nanti kalau ketemu lagi saya teruskan keterangannya. Sifat kajian sifat 20. Yang penting kita beda dengan Wahabi. Karena kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi itu disebut musyabbihah. Apa musyabbihah? Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wahabi juga disebut mujassimah. Apa mujassimah? Golongan yang beranggapan Allah itu berupa jasmani seperti manusia. Kalau kita disebut dengan munazzihah. Apa munazzihah? Golongan yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari membutuhkan tempat. Karenanya kita setelah sholat baca subhanallah, 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 subhanallah. Allah maha suci. Apa yang dimaksud Allah maha suci? Allah maha suci dari segala kekurangan, termasuk maha suci dari tempat. Bukan maha suci dari najis saudara, dari kotoran bukan. Yang suci dari kotoran kan kita. Allah maha suci maksudnya maha suci dari segala kekurangan. Setelah menyucikan Allah dari kekurangan, lalu baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Mengapa segala puji bagi Allah? Karena Allah memiliki segala kesempurnaan. Karenanya terpuji. Itu maksudnya. Setelah alhamdulillah baru Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa yang dimaksud Allah Maha Besar? Apakah lebih besar dari bumi? Lebih besar dari langit? Bukan itu maksudnya. Itu kan benda. Yang dimaksud Allah Maha Besar itu, walaupun kita ini menyucikan Allah dari segala kekurangan, lalu kita meyakini bahwa Allah maha sempurna secara mutlak, Allah lebih besar, lebih agung daripada yang kita sucikan dan kita besarkan. Itu Allahu Akbar namanya. Dan ini 3 kalimat ini terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Karenanya zikirnya setelah itu. Wahabi kadang gak baca zikir itu habis sholat itu, langsung pergi. Karenanya gak tahu kalau Allah maha suci itu. Nah, sekarang ini karena keterangan sudah selesai, sudah jam 6, kita sudah 1 jam ya kuliah. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Tanya tentang Wahabi boleh, tentang liberal boleh, tentang pendapatnya Pak Sakur boleh, atau pendapatnya Pak siapa. Pak Sakur itu penjual lontong di Batam. Ada yang mau tanya? Kalau gak ada, oh ini silahkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha pengasih beristiwa di atas arasy. Apa maksudnya itu? Istiwa itu kata ahlus sunnah wal jamaah maknanya. Ada yang makna tafwid. Artinya apa? Istiwa itu hanya Allah yang tahu maknanya. Karenanya kata Imam Ahmad, istawa kama akhbar la kama yakhturu fi qalbil bashar. Allah beristiwa pada arasy seperti yang Allah kabarkan, tidak seperti yang terlintas dalam pikiran manusia. Itulah masalah. Kalau ulama khalaf mengartikan istawa, Allah itu berkuasa pada arasy, bukan bersemayam.
Jadi ada yang tafwid, ada yang takwil. Orang Wahabi kadang bilang gak bisa, istawa itu termasuk ayat muhkamat. Allah itu bersemayam. Mengapa? Karena Allah di dalam istawa di dalam Al-Quran disebut 6 kali. Loh, memangnya matematika kok 6 kali? Memang istawa disebut 6 kali. Tetapi kosakata yang hubungannya dengan akal, yang artinya mengapa kalian afala takilun. Akal di dalam Al-Quran lebih 30 kali. Makanya oleh para ulama itu diaklikan, diolah melalui dalil akli. Allah Maha Suci dari tempat. Kalau itu diartikan Allah bersemayam, itu bisa bertentangan dengan ayat lain yang sama-sama butuh ditakwil. Contohnya apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita sekarang ada di mana? Masjid Al-Ikhlas. Apa Allah ada di sini? Kan enggak kan? Katanya ada di arsy, kok ada di sini? Makanya ditakwil. Al-arsy istawa ditakwil, wa huwa ma'akum aina ma kuntum ditakwil. Maksudnya bagaimana? Allah tahu kamu ada di mana. Tahu dalam ayat lain, wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah. Orang bersujud itu mendekat ke apa? Ke karpet. Apa Allah ada di bawahnya karpet? Kan enggak kan? Itu dekat secara maknawi, secara ruhani lebih dekat kepada Allah. Kalau bersujud lebih mendekat kepada Allah secara fisik, berarti Allah ada di bawah karpet, kan begitu? Kan enggak. Itu banyak ayat-ayat yang seperti itu, banyak di dalam Al-Quran. Ada lagi. Ya ini bapak-bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kalau nggak keluar. Saya sering mengikuti buku bagian yang saya punya, yang baru saya beli itu adalah Wahabi dan Al-Paham, yang bukunya cukup tebal ya, yang 600. Bacanya terus katanya berlama sudah. Cuma ada suatu pertanyaan bagi saya, karena saya juga sering baca buku-buku Syiah. Jadi saya sering sekali membaca aliran-aliran yang katanya aliran yang sesat itu, untuk supaya lebih benar kita lebih yakin dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang ingin saya tanyakan Pak B, apa yang perbedaan mendasarnya antara amalan orang Syiah dengan amalan orang Wahabi? Kalau saya baca ada 2 buku yang berbeda judulnya, tapi seolah-olah ada mirip-miripnya Pak B. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perbedaan Wahabi dengan kita ini banyak. Kita ini habis sholat zikirnya jahar, nyaring. Kalau Wahabi gak ada zikir nyaring. Mengapa? Katanya bid'ah. Makanya Ustadz Wahabi itu habis sholat langsung menghadap jamaah, bibirnya gerak-gerak. Jamaahnya lihat bingung, baca apa ini? Karena jamaahnya bingung, akhirnya nggak tahu mau baca apa, akhirnya turun. Setelah itu imamnya turun pula. Kalau kita ini biasanya kan nyaring. Itu contoh perbedaannya, contoh amalan. Kita ini kalau bulan Maulid menggelar Maulid. Kalau Wahabi tak mau gelar Maulid. Kita ziarah kubur, Wahabi tak mau ziarah kubur. Kita tahlil, Wahabi tak mau tahlil. Kita sedekah untuk orang mati, Wahabi tak mau sedekah, dan lain sebagainya. Itu perbedaan. Kalau Syiah apa perbedaannya dengan kita? Syiah ini perbedaannya, kalau kita ini sholat 5 waktu, kalau Syiah sholat 3 waktu. Mengapa 3 waktu? Karena zuhur asar bisa dijamak walaupun di rumah, maghrib isya bisa dijamak. Itu sholat. Kita ini wajib sholat Jumat, Syiah tak wajib sholat Jumat.
menunggu Imam Mahdi katanya, baru sholat Jumat. Sekarang tak perlu sholat Jumat. Kita ini kalau berwudu kaki disiram, dibasuh. Kalau Syiah gak disiram, tapi cuma diusap atas-atasnya. Karenanya jangan makmum sama Syiah, karena wudunya gak sah. Itu Syiah. Kita ini kalau sholat bersedekap, kalau Syiah dilepas, gak bersedekap. Kecuali kalau bersama kita mungkin takiyah. Syiah ini kalau sholat di tempat sujudnya ada turbah Karbala. Karbala itu tempat gugurnya Sayyidina Husain 10 Muharram. Jadi itu dijadikan ajang bisnis. Orang-orang Syiah itu membuat ecor ya, ecor kecil gini, saya gak pernah tahu, kayak benda gini ya, dicampur dengan tanah Karbala. Jadi kalau sujud taruh di situ. Gak boleh itu. Haram hukumnya itu. Biasanya taruh sapu tangan, taruh di situ. Kalau sholat dengan kita, biasanya mereka taruh sakunya. Ketika sujud taruh sini, nanti bangun diambil lagi. Nah, pas taruh kita ambil, kita buang. Karena itu termasuk kemungkaran. Itu ibadahnya ya, ibadahnya yang mirip, yang beda dengan kita. Syiah ini yang parah. Syiah ini anti sahabat. Enggak mau sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kalau kita menerima, kita ini takzim, beriman, takzim ya, mengagungkan khulafaur rasyidin. Kalau Syiah malah mengkafirkan para sahabat. Ini beda amalannya. Kalau kita lagi bedanya dengan Syiah, kita ini mengharamkan nikah mut'ah. Kalau Syiah menghalalkan nikah mut'ah. Kawin kontrak itu halal. Ini ajaran Syiah. Jadi beda dengan kita. Makanya ulama-ulama dulu ya, ketika Wahabi dan Syiah ini masuk, langsung dibuatkan pagar. Pagarnya apa? Pakai pujian-pujian. Wahabi anti istighatsah dan tawassul. Istighatsah tawassul dijadikan pujian. Syiah anti khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin dijadikan pujian. Ingat ya, dulu di Jawa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah. Ya Allah, ya Muhammad, ya Aba Bakar, ya Siddiq, ya Umar, Utsman wa Ali, Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Pujian seperti ini dikafirkan oleh Wahabi. Mengapa? Karena ada istighatsahnya, ya Allah ya Muhammad. Dikafirkan oleh Syiah karena memanggil khulafaur rasyidin. Itu perbedaan mereka dengan kita. Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, mohon penjelasannya tentang akidah Imam Ibnu Taimiyah dari segi akidah dan fikih. Kalau berbicara Ibnu Taimiyah ini paling enggak butuh waktu 3 jam. Gimana? Sanggup sampai 3 jam? Tapi intinya begini, Ibnu Taimiyah itu imamnya Wahabi. Akidahnya, ajaran Wahabi atau Ibnu Taimiyah ini konsepnya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini singkatnya aja ya, dibuat untuk mensyirikkan dan mengkafirkan
orang yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk dianggap melanggar tauhid uluhiyah. Tujuannya itu. Tauhid asma wa sifat ini dibuat untuk melawan konsep sifat 20. Jadi asma wa sifat ini lawannya sifat 20. Rububiyah uluhiyah lawannya amalan kita istighatsah, tawassul, tabarruk. Intinya itu ajaran Wahabi. Nah, Wahabi di dalam masalah ini seperti orang munafik. Mengapa seperti orang munafik? Berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab, kata Sayyidina Umar, yahdimul Islam thalathun. Islam ini akan dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama, zallatul alimi, terpelesetnya orang alim. Kalau ada orang alim terpeleset, maka Islam roboh. Mengapa? Karena pengikutnya, jamaahnya, penggemarnya ikut terpeleset. Seperti kasus Pak Sakur. Itu alim tapi terpeleset. Bahaya itu. Jangan ikut terpeleset walaupun orang alim. Oh, lagi terpeleset ikut, ya mati juga kita. Karena merobohkan Islam. Yang kedua, wajidalul munafiki bil Quran. Silat lidah orang-orang munafik dengan Al-Quran. Pakai Al-Quran tapi untuk merobohkan ajaran Al-Quran. Wahabi ini menolak istighatsah, tawassul, tabarruk. Dalilnya apa? Kata mereka, qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang musyrik berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Loh, orang yang bertawassul, bertabarruk itu kan juga sama dengan orang musyrik. Jawaban kita enggak sama Wahabi. Mengapa? Orang musyrik itu menyembah berhala. Ketika dikecam, kenapa gak menyembah Allah? Biar dekat pada Allah. Tapi yang disembah berhala. Orang yang bertawassul, beristighatsah, bertabarruk sebenarnya itu menyembah kepada Allah. Cuma berwasilah melalui para nabi dan para wali itu. Dan itu berwasilah itu diperintahkan oleh Allah. Perintahnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah. Jadi begitu. Ya, perbedaannya kuncinya itu sudah. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau gak ada, baca sholawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bi
salatullah salamullah ala yasin habibillah wa sholli ala nabil barri bila addi wala hasri wal ali sadati lurri bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karena ini sudah cukup ya, dan pertanyaan sudah selesai semua, kita akhiri dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.